She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Oke, halo semuanya. Kita dari kelompok 2 mata kuliah Kewarganegaraan kelas 6 PC. Aku Fani Absarin Waji dan keempat rekan aku Nur Laili Indah Puji Lestari, Umar Said Wirayuda, Muhammad Haidar Raffi dan juga Kelvin Aditya Hermansa. Di sini kita bakal nampilin video yang spesial buat kalian semua. Jadi mana video ini kita buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan yaitu Project Netizen. Nah, sebelumnya kita bakal nampilin dulu hasil video wawancara yang udah dilakukan oleh masing-masing anggota. Berikut videonya. Perkenalan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fauzia. Saya di sini berstatus sebagai mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sekarang Rizky. Perkenalkan, nama saya Medita Maharani, saya dari Prodi Cina FIBU. Dengan Mas siapa ini? Mas Hafid. Ya. Asal Mas? Oh, asal Tangerang ya. Penayangan video. Oke, yang pertama, pada tanggal berapa proklamasi Indonesia dikumandangkan? Proklamasi Indonesia tanggal berapa? Gampang lah, semua tahu itu. Dulu. Siapa temannya? Siapa nggak tahu? Tanggal berapa proklamasi? Jangan nyontek. Ini jangan masuk, ini kira-kira. Kontek kalau lo. Oke, ayo ting-ting kita lihat tanggal berapa? Itu hati-hati si jerumus angin kita. I'm smart. Oke, ayo ting-ting tanggal berapa? Ekseskan penting tanggal berapa? Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apaan tahunya dari dia dulu Pak. Dari dia dulu. Aduh dia Pak. 1, 2. Diam. Gua mau tumpek ya, gua dari dulu ya. Lu nulis tangan apa tuh? Apa tuh? Setelah azan subuh. Tangannya. Berapa itu udah sudah ada kan? Iya. Bego dipiara. Tanggal berapa? 32 Agustus mana ada? Bapak. 17 Agustus 1945. 17 Agustus 45. Oke. Enak kan jawabannya. Sorry ya, gue lebih bagus dari dia. Apa lambang dari Pancasila sila kelima? Ah, gambarnya apa? Pancasila sila kelima gambar apa? Gambarnya apa? Si Gojek kayaknya waktu SD, diam di balai kota. Nongkrong dulu ya. Dulu kalian denger nggak ya? Benar. Oke, ayo kita apa? I'm smart. Oke. Jawabannya kamu tahu belum balik Apa? diganti nggak? 1, 2, 3. Diganti ayo dong. Aduh lama. Pancasila sila kelima. Oke. Apa? Padi dan kamu. Padi dan kapas. Jupe. Padi dan Padi dan kapas. kapas. Bebek. Apa tanggapan Anda mengenai video tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaan pertamanya. Jadi menarik sekali ya apabila kita berbicara berkaitan dengan isu-isu atau pemahaman kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di negara kita. Nah, apalagi yang berkaitan dengan identitas nasional ya. Dan tentunya kita saat ini berbicara terkait Pancasila gitu. Kalau misalnya kita berbicara Pancasila, artinya kita juga berbicara bagaimana kemudian dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana kemudian kita membuat peraturan undang-undangan itu tetap harus mencerminkan adanya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, apabila kita melihat dari video yang dilakukan oleh Zaskia itu kan jelas ya memperlihatkan bagaimana kemudian secara kronologisnya itu terjadi bukan berdasarkan karena Zaskia Gotik itu tidak mengetahui terkait adanya Pancasila tersebut,
tetapi bagaimana kemudian Zaskia Gotik sebagai warga negara Indonesia yang mengetahui dan menghafal Pancasila namun kemudian dijadikan plesetan dan dijadikan hal-hal yang bersifat candaan gitu. Artinya di sini bukan berbicara persoalan kealfaan, tetapi berbicara persoalan kesengajaan Zaskia Gotik untuk kemudian dia sengaja menggunakan hal-hal tersebut yang seharusnya tidak pantas untuk dilakukan, ternyata kemudian dilakukan oleh warga negara Indonesia, yang apalagi ini dilakukan oleh public figure ya. Karena kalau misalnya kita berbicara persoalan public figure, harusnya kita berbicara bagaimana kemudian seorang public figure itu bisa menjadi suri tauladan yang baik. Namun pada kenyataannya ketika dia diberikan anugerah untuk bisa tampil di depan televisi, memberikan edukasi secara tidak langsung pada masyarakat, namun pada kenyataannya justru malah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang public figure. Menurut saya yang di acara Dahsyat tadi konteksnya itu kan bercanda, Mas. Dia tidak ada niatan untuk pembicaraan serius untuk menyinggung, membahas tentang Pancasila, enggak. Jadi kalau menurut saya sah-sah aja kalau menurut saya. Soalnya emang niatnya awalnya emang bercanda. Cuman mungkin itu apa ya, dirasa sama orang-orang masyarakat kurang pantas aja. Kalau menurut saya nggak masalah sih, Mas. Soalnya awalnya juga emang konteksnya itu bercanda, tapi bukan bercanda yang niatnya serius. Tanggapan Anda mengenai diangkatnya Zaskia Gotik menjadi Duta Pancasila? Kalau menurut saya pribadi, saya agak kontra ya terhadap keputusan pemerintah mengangkat Zaskia Gotik sebagai Duta Pancasila. Karena kalau menurut saya masih banyak influencer-influencer lain yang bisa dijadikan sebagai Duta Pancasila. Kalau misalnya kita hanya mengejar kepopularitasan dari Zaskia Gotik sendiri gitu kan. Tapi saya mengerti gitu tujuan pemerintah untuk mengangkat Zaskia Gotik itu kan karena Zaskia Gotik sendiri, mohon maaf ya, maksudnya hanya lulusan SD gitu kan. Jadi tujuannya untuk mengedukasi juga gitu kan, bahwa pemerintah ingin menunjukkan kalau jika ada yang berbuat kesalahan seperti itu gitu ya, dibandingkan memberikan hukuman, ada baiknya kita juga memberikan edukasi gitu. Tapi kalau menurut saya selain edukasi, hukuman itu tetap harus diberikan gitu. Biarpun saya juga tidak terlalu mengerti ya bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia ini mengenai pelecehan terhadap Pancasila. Tapi kalau yang kita ketahui kan dari SD sampai SMA itu Pancasila itu sudah diajarkan gitu, bahwa Pancasila itu penting, ada maknanya, sesuatu yang sakral untuk Indonesia gitu. Jadi apabila seorang yang melecehkan Indonesia malah diangkat sebagai Duta Pancasila, menurut saya itu sesuatu yang kontradiktif. Karena kalau begitu makna penting dari Pancasila itu sendiri jadi hilang dong. Masyarakat akan beranggapan bahwa tidak apa-apa berarti melakukan tindakan-tindakan seperti ini, toh juga tidak ada hukuman yang memberatkan gitu kan. Jadi kalau menurut saya betul edukasi masih harus diberikan gitu, tetapi harus ada hukuman untuk supaya masyarakat jadi bisa lebih sadar gitu untuk menghargai Pancasila kita sendiri, karena itu kan dasar negara kita. Ada nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya harus kita patuhi, harus kita lakukan gitu, sebagai warga negara Indonesia. Kalau menurut saya seperti itu. Apa sih sifat ketiga PCI? Dalam permasalahan kita cinta Pancasila dan Indonesia, kami seharusnya sebagai mahasiswa patut mencintai Pancasila dan Indonesia. Dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila tersebut. Contohnya kalau di lingkungan sekolah itu kita dapat memberikan pendapat dan kita menghormati pendapat yang mahasiswa lainnya. Terus contoh lain dari dalam lingkungan itu kita dapat berkenalan dengan tetangga, menghormati yang lebih tua. Dan jika ada tetangga yang berbeda agama, kita juga bisa menghargai kalau mereka itu agamanya beda sama kita. Ada lagi kah? Kak, ada soal harapannya semoga kita yang sebagai mahasiswa ini semoga dapat mencintai Pancasila lebih dalam menerapkan kehidupan sehari-hari, dan kita dapat memberikan contoh kepada adik-adik kita yang lain. Menurut saya, sikap AK3CPI adalah sikap dari warga negara Indonesia yang bisa mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya yaitu saling tolong-menolong, saling toleransi satu sama lain, dan tentunya mereka memiliki sikap patriotisme dan sikap nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Aku dan kamu berbeda, lalu menjadi kita, dan kami disatukan dalam satu kata yaitu Pancasila. Oke, kalau misalkan berbicara persoalan cinta Pancasila, artinya bagaimana kemudian apa yang mungkin terlebih dahulu sebelum jauh membahas terkait
cinta Pancasila, kita harus tahu dulu ya filosofis dari cinta itu. Artinya kalau misalkan kita berbicara soal cinta kan bagaimana kita mengatakan sesuatu dan implementasinya itu juga sesuai gitu dengan perkataan kita. Artinya apabila kita sudah memberikan statement untuk menyatakan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu cinta Pancasila, artinya bagaimana kemudian nilai-nilai yang terkandung dari butir-butir yang ada di Pancasila itu dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari gitu kan. Karena apabila kita berbicara persoalan status quo, berbicara soal peraturan perundang-undangan, berbicara bagaimana kemudian pemerintah bertujuan untuk menertibkan masyarakat, tentunya kan banyak ya. Bahkan ada beberapa orang yang sudah mengakui gitu loh kemampuan dia dan capability dia dalam hal memahami teori-teori dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun memang pada kenyataannya banyak orang yang sudah memahami secara teori terkait kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah memahami teori-teori tentang kewarganegaraan, tapi pada kenyataannya teori tersebut ternyata tidak diimplementasikan dengan baik. Jadi menurut saya ketika kita sudah memberikan statement tertentu bahwa apakah statement tersebut dinyatakan secara eksplisit atau tidak, namun bagi saya ketika kita sudah menjadi warga negara Indonesia bahkan sejak lahir, artinya secara tidak langsung pun kita harus menanamkan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Masak air sampai mendidih. Sekian, terima kasih. Nah, kan kalian tadi udah lihat tuh video cuplikan-cuplikan wawancara dari masing-masing anggota kelompok 2 yang udah kita lakuin. Nah, dari video itu bisa kita tarik kesimpulannya bahwasannya dengan diangkatnya Zaskia Gotik sebagai duta Pancasila ini tentu sangat kontradiktif oleh pandangan masyarakat ya. Sehingga untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi agar tidak ada pelecehan terhadap Pancasila, kami akan memberikan beberapa solusi agar hal serupa tidak dapat terjadi lagi. Yang bakal dikasih tahu oleh teman-teman aku, apa aja nih solusinya biar hal serupa nggak terjadi lagi teman-teman. Nah, yang pertama ada penanaman jiwa cinta Pancasila pada pendidikan formal dan pendidikan keluarga. Oke, yang kedua yakni kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mampu mempelajari dan memahami kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yaitu diperlukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya memahami filsafat Pancasila itu. Dan berikutnya yaitu dari pemerintah sendiri, hukum harus lebih ditegakkan untuk siapapun yang melakukan penghinaan ataupun pelecehan lambang negara. Nah, itu dia beberapa solusi dari hasil diskusi kelompok kami mengenai hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi lagi hal serupa. Semoga kejadian serupa tidak pernah terjadi lagi ya. Mungkin itu saja hasil dari Project Citizen kita untuk tugas kewarganegaraan ini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.